Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran kali ini saya tujukan agar peserta didik atau siswa mampu melakukan presentasi bisnis secara baik dan benar. Oh iya. Karena jurusannya jurusan bisnis dari pemasaran. Jadi anak-anak harus mampu. Iya, harus mampu melakukan presentasi bisnis supaya mereka nanti tidak ragu lagi akan mampu memasarkan produk secara baik dan benar. Oh iya, bagus. Nah, sejauh ini sebelum Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Untuk menyiapkan pembelajaran, saya tentunya sudah menyiapkan kertas pembelajaran yang terdiri dari RPP dan lembar penilaian siswa. Nah, selama ini nih, Ibu kan tidak hanya sekarang saja ya mengajarkan presentasi bisnis kepada siswa. Kira-kira kalau Ibu melakukan pembelajaran dalam pembelajaran komunikasi bisnis itu apa sih yang menjadi kesulitan Ibu? Yang menjadi kesulitan bagi saya, anak di kebetulan kan sekolah saya itu termasuk sekolah yang kecil ya, yang ada di sebutlah ada di ujung, bukan di perkotaan. Jadi anak itu masih dalam melakukan presentasi itu masih ragu, masih punya rasa malu, tidak percaya diri, tidak percaya diri. Jadi mereka tuh ngomong itu masih ragu-ragu, masih tidak percaya diri dalam melakukan bisnis seperti itu. Kira-kira yang membuat mereka tidak percaya diri itu apa ya, Bu? Yang membuat mereka tidak percaya diri mungkin karena mereka merasa mereka belum mampu, atau mereka merasa belum terbiasa terlihat banyak orang, atau belum terlatih bicara di depan banyak orang. Kan kalau tidak punya kemampuan bicara di depan, biasanya bicara itu agak kurang pede atau jam terbang, saya tidak mengikat yang terbang begitu. Berarti harus diperbanyak lagi ya. Nah, untuk mengantisipasi itu agar tidak terjadi lagi pada pembelajaran lusa nih ya Bu ya, kira-kira strategi apa, model atau teknik yang seperti apa yang sudah Ibu rancang? Untuk nanti model pembelajarannya, saya akan mencoba, jadi akan dibuat beberapa kelompok ya. Jadi si anak itu yang melakukan bisnis itu per kelompok, bukan dalam area jangkauan banyak orang, dalam area kecil-kecil aja. Jadi mereka nanti tahap belajar dulu untuk melatih percaya diri, percaya diri dulu. Seperti itu. Nah, langkah-langkahnya setelah dibagi kelompok kemudian seperti apa tuh? Setelah di kelompok, saya akan membawa contoh produknya yang akan mereka beri. Ibu sediakan sendiri? Ya, saya menyediakan sendiri produknya. Nanti mereka saya kasih tugas untuk mempresentasikannya di depan kelompok tersebut. Kelompok secara disebutlah kelompok kecil, bukan skala besar. Tapi nanti setelah presentasi di kelompok kecil, ada presentasi di kelompok besar juga di depan kelas misalnya, seperti itu ada? Atau dipilih dari kelompok mana yang paling bagus itu menjadikan contoh? Kalau menurut saya akan mencoba melakukannya dari mulai kelompok kecil, nanti akan dibiasakan untuk yang besar, biar mereka nanti terbiasa untuk melakukan bisnis di kelompok di orang banyak, di umum. Bagus sekali ya Bu ya strategi yang Ibu rancang itu. Mudah-mudahan nanti anak-anak menjadi lebih tertarik ya, lebih timbul percaya dirinya ketika melakukan presentasi di depan kelas. Ya, lebih jauhnya mungkin bisa ke dunia wirausaha nanti setelah mereka. Itu tujuan dari pembelajaran kita. Nah, tadi Ibu menyebutkan sudah menyiapkan perangkat ya. Kalau saya lihat tadi ya Bu, saya belum melihat rubrik penilaiannya. Belum dibuat atau bagaimana Bu? Iya Bu Lis, saya belum sempat membuatnya. Jadi saya nanti baru malam akan saya kerjakan. Kira-kira kalau selesainya kapan Bu? Selesainya, saya kira besok bisa selesai.
nanti visi. Saya ingin mengembangkan bagaimana dalam proses pembelajaran yang saya mata pelajaran saya supaya pembelajaran itu tidak membosankan. Jadi anak-anak itu tertarik mengikuti, jadi bisa tidak bosan gitu dengan pembelajaran yang saya berikan nanti. Berarti pengembangannya ke arah proses ya, proses pembelajarannya bagaimana pembelajaran itu dikemas dengan sedemikian rupa agar anak merasa tertarik sehingga termunculkan rasa percaya diri itu mungkin ya Bu ya. Nah, untuk bisa membuat pembelajaran itu lebih menarik, Ibu sudah merancang strateginya seperti apa? Untuk masa strateginya nanti saya akan mencoba menampilkan promosi itu melalui, kalau zaman sekarang itu kan banyak Bu ya medsos-medsos yang tentu mungkin lewat TikTok atau YouTube seperti itu. Jadi anak itu biar kita menonton, jadi mengikuti zamannya. Anak-anak memang sedang ada suka ya kita TikTok ya. Nah, setelah anak membuat video TikTok, kemudian itu apakah dipublikasikan nanti? Insya Allah akan kita publikasikan biar lebih berkembang lagi. Biar lebih berkembang, biar dia juga lebih percaya diri ya. Kalau nanti percaya dirinya supaya dia pede gitu. Jadi strategi Ibu menampilkan kepercayaan diri anak itu menumbuhkannya tidak secara langsung, mungkin secara maya dulu ya, secara dari dulu, nanti mungkin setelah tumbuh bisa secara face to face ya, secara bertahap tidak langsung. Ya. Baik Ibu, persiapannya saya lihat sudah sangat matang sekali. Saya harap nanti ketika kegiatan pembelajaran saya harap pembelajarannya lancar, pembelajaran Ibu juga menarik, anak juga merasa tidak bosan. Kemudian tujuan pembelajaran Ibu yang tadi anak mampu melakukan presentasi dengan baik dengan memunculkan rasa percaya diri. Nah, semoga itu bisa tercapai. Sampai jumpa nanti lusa ya Bu. Saya harap nanti rujuknya bisa Ibu selesaikan sesuai dengan siap. Ya, yang tadi Ibu sebutkan besok mungkin ya. Nah, baik Ibu, terima kasih waktunya. Tetap semangat. Ya, Semoga apa yang Ibu cita-citakan terwujud ya Bu ya. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran komunikasi di sini. Alhamdulillah kita ketemu dengan penasihat semuanya. Kalian bisa kompak semuanya dari segi seragam dan kehadiran. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita mohon dulu, kita berdoa dulu supaya proses pembelajaran hari ini kita diberikan perlindungan, diberikan kemudahan, kelancaran, dan kalian mampu menyerap apa yang akan Ibu sampaikan hari ini. Silakan mungkin dulu. Untuk proses pembelajaran hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kita membahas itu tentang komunikasi. Pembelajaran komunikasi itu mencakup banyak sekali. Sekarang kita sehari-hari, sebenarnya sebagai makhluk sosial, kita sering berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Di sini tujuan pembelajaran kali ini, pembelajaran materi akan kita sampaikan di sini adalah tentang presentasi bisnis. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu supaya kalian mampu melakukan presentasi bisnis yang baik dan yang benar secara komunikasi. Nah, supaya lebih jelasnya, sebelum kita melanjutkan materi, di sini sudah punya contoh atau tayangan untuk bagaimana kalian lakukan presentasi bisnis ya. Coba kita simak videonya. Silakan kalian simak baik-baik. Ini dari proses seperti bisnis yang dilakukan kalian. Sebagai dari jurusan bisnis dari pemasaran, proses presentasi bisnis itu sangat kalian perlukan, sangat kalian harus dipahami supaya kalian nanti mampu melakukan
Ibu akan membaginya satu produk setiap satu kelompok. Ini untuk kelompok pulpa. Nah, tugasnya silakan kalian analisis produk yang ada di hadapan kalian. Silakan analisis produk yang ada yang sudah saya bagikan ke setiap kelompoknya. Silakan amati dulu, analisis dulu. Silakan kalian amati dari atribut produknya. Atribut itu atribut produknya mulai apa saja, Bu? Dilihat dari segi mereknya, dilihat dari segi packagingnya, dilihat dari segi kualitas produknya bagaimana. Kadepu ukuran 700 ml. Nah, ini halal, sudah terverifikasi halal oleh MUI. Nah, jadi ini adalah produk Pepsodent yang berat di sini itu 190 gram. Nah, dari produk Pepsodent ini juga bisa ada gratis konsultasi ke dokter gigi. Gitu. Jadi ini bukan konsultasinya bukan bot, ini dokter asli. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mencoba mempromosikan produk atau presentasi produk dalam kelompok kalian. Nah, sekarang Ibu ingin supaya kalian presentasi produknya itu di depan kelompok yang lainnya juga. Yang Ibu semua harap udah siap ya? Iya, siap untuk mencoba? Siap, Bu. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan ya, nama saya Iswadari. Saya dari kelas 10 BDP. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nah, saya di sini membawa satu buah produk yaitu Sosok atau deterjen cair. Nah, berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan produk yang saya bawa mengenai 4 hal, yaitu tentang produk label, terus juga brand label, grade label, dan juga yang terakhir yaitu descriptive label. Nah, langsung saja ke yang pertama yaitu tentang produk label. Nah, Sosok ini mencakup tentang cara pemakaiannya, terus juga ada best before-nya, terus juga ini Sosok ini sudah terverifikasi oleh MUI yaitu halal dan juga sudah BPOM juga. Nah, untuk makanan, untuk produk makanan, produk labelnya bisa mencakup tentang komposisi, terus juga nilai gizi, terus juga sama ada best before, terus juga BPOM dan juga sudah terverifikasi halal. Nah, untuk yang kedua yaitu brand label. Nah, ini dari PT Wingscare. Sosok ini dari PT Wingscare. Terus yang ketiga ini ada grade label. Nah, berhubung Sosok ini belum mempunyai grade label, walaupun belum mempunyai, tetapi Sosok ini sudah terverifikasi halal, juga ini berbahan dasar dari tumbuhan. Jadi ini tidak akan panas di tangan, juga sangat lembut, jadi tidak akan ada efek samping di tangan atau ada merah atau ada zat loksannya. Terus yang keempat itu ada descriptive label. Tidak mampu melakukan
beliau adalah pendamping praktik dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7. Baik, hari ini sesuai rencana ya Bu, kita akan melakukan pembicaraan kegiatan pasca observasi supervisi akademik yang kemarin sudah dilakukan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya alhamdulillah lega Bu, kemarin sudah bisa menyampaikan materi dan alhamdulillah ternyata apa yang saya sampaikan dapat diterima dan apa yang saya takutkan itu tidak terjadi Bu. Ternyata anak-anak itu walaupun saya kira mereka ada di pelosok, ternyata mereka berani juga tampil. Ya, kemarin juga saya memperhatikan ternyata anak-anak sangat antusias sekali ya Bu dalam melakukan presentasi. Kemudian saya juga melihat Ibu tuh benar-benar menguasai sekali teknik itu sehingga dapat menularkan apa yang Ibu kuasai terhadap anak-anak. Saya juga terakhir itu melihat anak yang melakukan contoh presentasi itu memang sudah bagus ya. Betul sekali. Nah, dari kegiatan kemarin nih, apa yang sudah tercapai menurut Ibu? Kalau berbicara apa yang sudah tercapai, saya sebetulnya saya masih belum puas Bu. Iya. Tapi ternyata saya masih bersyukur alhamdulillah mereka bisa percaya diri, bisa mengembangkan apa yang mereka tahu, bisa tampil ke depan aja, itu saya sudah bersyukur Bu. Bisa mempraktekkan presentasi produk aja, itu saya sudah sangat bangga sekali terhadap mereka bisa berani berbicara di depan teman-temannya di halayak umum. Itu sudah pencapaian yang sangat luar biasa sekali buat saya seperti itu. Tapi mungkin masih ada target yang belum tercapai gitu ya Bu? Target, kalau kemarin kebetulan kan saya bicara dari awal itu pengen menggunakan aplikasi TikTok ya Bu. Ya, di awalnya di pra Ibu menginginkan proses pembelajaran itu menggunakan sosmed. Ya, tapi kebetulan kemarin berhubung dengan waktu, saya belum bisa menyampaikannya, tapi waktu sudah habis itu Bu, waktu pembelajaran. Saya jadi harus mengakhiri pembelajaran tersebut. Berarti kurang ya manajemen waktunya ya Bu. Jadi kalau Ibu kan targetnya tuh mau menggunakan media sosial untuk materi presentasi bisnis. Kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan? Insya Allah akan saya terapkan nanti di pembelajaran minggu depan. Minggu Insya depan. Allah, ya. Tapi tekniknya, prosedurnya masih sama ya seperti yang Sama, mungkin kemarin? ditambahkan aplikasi yang waktu itu kita ngobrol aja Bu, yang itu stoknya. Iya. Kira-kira kalau misalnya minggu depan itu mau dilaksanakan, butuh bantuan siapa Ibu? Butuh bantuan. Oh, mungkin saya butuh bantuan itu dari Kaprok BDP-nya Bu. Dari produknya mereka tahu seluk-beluknya. Ya, kalau di SMK berperan sekali ya ya, Bu? berperan sekali Kaprok BDP itu bisa bantu siswinya mengenai produknya atau apa yang seperti itu. Baik. Kalau kemarin memang sudah bagus ya Bu, kalau saya perhatikan dari mulai awal terus inti sampai kegiatan penutup sudah bagus, hanya mungkin tadi ada beberapa yang terlewat karena kurangnya manajemen waktu. Nah, mungkin saran saya nanti kalau mau ke kelas lagi agak dikurangi aja apa penyampaian dari Ibu, mungkin langsung ke praktek siswanya aja gitu ya Bu ya. Masih semangat Bu. Semangat. Nah, semoga pertemuan minggu depan Ibu bisa mencapai target yang Ibu inginkan ya. Baik Bu, mungkin itu saja yang bisa saya lakukan. Semoga Ibu tetap bersemangat, anak-anak juga tetap antusias belajar ya Bu. Tetap semangat ya Bu. Semangat. Terima kasih. Iya, sama-sama.